kasih yang mau menderita. Amen. Saya mau tanya sekarang, apakah Anda semua ini murid Kristus? Siapa yang murid Kristus? Oke, hampir semuanya murid Kristus. Puji Tuhan. Sekarang saya mau tanya, kalau gitu apa yang Yesus buat, kita mau buat juga kan? Yes or no? Yes. Oke. Do you know that Jesus died on the cross? Yes. Do you want to follow Him? No. Menjadi sama dengan Yesus itu termasuk salibnya. Semua kita kalau ditanya, do you want to become a follower of Christ? Yes, haleluya. Kenapa? Di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada mujizat. Haleluya. Tapi kalau dalam penderitaan ada haleluya. Following Jesus means not only we receive His miracle, but we also follow His faithfulness when we suffer like Him suffering on the cross. Dan kasih ini yang saya mau bicarakan bersama-sama. Di dalam pernikahan, bukan hanya kita harus praktekkan kasih tanpa syarat, tapi kita juga harus praktekkan kasih yang mau menderita. Ini sudah pasti. Dalam pernikahan itu, saya nggak akan janjikan kepada kalian pernikahan orang Kristen nggak ada problemnya, nggak ada konfliknya. Ada konflik, ada problem. Tapi kenapa seringkali juga orang Kristen itu bercerai? Do you know how many Christians are divorcing? 61%. That's the reality that we're facing now. Jadi rupanya pasangan Kristen sama pasangan non-Kristen itu sama juga. Ada masalahnya. Dan kalau tidak dijaga hatinya, juga bisa 61. Kita bisa masuk rasio itu. 61% kita bercerai. And as a pastor, I want to make sure that doesn't happen in this church. I'm praying daily with my wife. God preserve the families in this church. Protect, jaga Tuhan supaya jangan sampai ada yang bercerai. Tapi seringkali kenapa ada orang-orang Kristen juga yang bercerai? Karena berkata, aku tidak bisa lagi mengasihi dia. I have given more than what I received. Saya beri lebih banyak daripada yang saya terima. Nggak adil, nggak fair. Tapi dia lupa. Waktu menikah kan kita bikin janji, ya nggak? For better, for worse. For richer, for poor. Jadi kalau sampai kita pun harus makan nasi bubur, we better stay. Jangan mulai lihat, waduh laki-laki mana ya yang bisa kasih saya rumah gedung, yang bisa kasih saya mobil Porsche convertible lagi, yang bisa kasih saya berlian 24 karat. No. For better, for worse. For richer, for poor. Jadi pernikahan yang bisa rukun dan setia sampai akhir kalau kita praktek kasihnya Yesus. Kasih tanpa syarat dan kasih tanpa menderita. Anda mau tahu berapa sukarnya Yesus menderita? Mari kita lihat sama-sama. Yesaya 53. Yesaya 53 ayat yang kedua. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semarnya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Siapa dia di sini? Yaitu Yesus Kristus. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Disalib mukanya hancur, waktu ditaruh duri di atas kepalanya hancur total mukanya Yesus. Dia tidak menarik. Dia dihina,
dihindari orang, seorang penuh dengan kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Salib menggambarkan Yesus itu menderita sangat luar biasa. Secara muka pun sudah tidak ada lagi karena hancur, babak belur. Dipukul oleh tentara Roma, dipakaikan mahkota salib, mahkota duri. Secara tubuhnya hampir rusak. Orang pun ngeri melihatnya dan merasa jijik. Tapi dia jijik karena dosanya kah? Bukan. It is our sin. Dosa kita, kesalahan kita, pelanggaran kita yang ditaruh di atas Yesus Kristus. Dan dia mau lakukan itu. Kenapa? Karena dia melihat ada kemuliaan Tuhan di dalam diri kita. Saudara, hari Kamis yang lalu saya baru cerita dengan jemaat. Menurut saudara, kalau Anda harus memberikan definisi sukacita, bagaimana Anda bisa menjelaskan sukacita itu? True or false? Benar atau salah kalau saya berkata demikian? Sukacita itu terjadi kalau kita tidak mengalami kesukaran. True or false? True. Siapa yang bilang true? Anybody? Sukacita itu terjadi kalau kita tidak mengalami kesukaran. Berarti betul. Sukacita, definisi dunia betul. Dunia berkata, kita baru saja bisa bersukacita kalau kita berada di dalam kecukupan. Kita tidak mengalami kemurungan, kita tidak mengalami musibah. Waktu demikianlah kita mengalami sukacita. Jadi definisi dunia itu betul. Sukacita itu kalau kita tidak mengalami musibah atau kita tidak mengalami penderitaan. Tetapi Yesus Kristus, mengapa Dia mau menderita bagi kita? Now we move another step to Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi dan berlomba di dalam tekun dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Dengarkan ini, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Yesus walaupun Dia menderita, tapi Dia lakukan dengan apa? Dengan sukacita. Kenapa? Kok bisa di dalam penderitaan ada sukacita? Ini alasannya. Yesus menderita karena Dia melihat kita ini umat ciptaannya yang sudah hilang karena dosa, bisa diperdamaikan kembali dengan Allah Bapa. Betul ada salib, tapi bagi Yesus itu adalah sukacita. Kenapa? Karena dengan Dia mati di atas salib, kita orang yang sudah hilang akan kemuliaan Tuhan, kata Roma 3:23, bisa diperdamaikan kembali dengan Tuhan. Jadi sukacitanya Tuhan itu letaknya di mana? Di luar dari dirinya. Jesus' joy is outside Himself. Kita sukacitanya di mana? Inside or outside? Inside. Tadi yang berkata, sukacita itu kalau didefinisikan kalau absen dari penderitaan. Kalau lagi menderita nggak bisa sukacita, ya hatinya murung. Saya menderita, orang lain bersukacita. Kamis yang lalu saya kasih contoh dompet saya. Dompet saya kalau